Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah teman-teman sekalian, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat, alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua diberikan nikmat yang luar biasa yang seringkali tidak kita sadari, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa harus banyak-banyak kita aturkan kehadirat baginda Habibillah Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian melanjutkan dari topik kita yang pertama yaitu ada prinsip dan etik yang pertama dan sekarang adalah prinsip dan etik, prinsip moral dan etik yang kedua ya. Nah, oke, kita langsung saja. Hmm, ya, di sini adalah beberapa konten ya, konten dari pelajaran kita atau isi ya. Nanti apa saja yang kita pelajari ya di sini mulai dari definisi, fungsi, kemudian dan seterusnya sampai pada prinsip-prinsip etik ya teman-teman ya. Nah, kita mulai nanti dari yang umum ya, kemudian nanti juga ada topik tentang pengertian etika keperawatan. Oke, langsung saja kita masuk pada yang pertama yaitu definisi etika ya. Definisi etika ya, istilah dan pengertian etika secara kebahasaan atau etimologi, yaitu etika ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya etos, ya, yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Ya. Biasanya etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang berarti kalau menurut bahasa Latin yaitu mos, ya. Kemudian kalau dalam bentuk jamaknya itu mores ya. Mores yang berarti adalah adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik ya. Nah, perbedaan moral dan etika apa itu bedanya moral dan etika? Kalau moralitas atau moral untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, jadi penilaiannya. Sedangkan etika itu adalah pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Nah, pengertian moralitas adalah pedoman yang dimiliki setiap individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral yang berlaku dalam masyarakat. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, teman-teman, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak berdasarkan norma-norma tertentu. Moralitas tampak dalam perilaku ya, misal perilaku tidak jujur ya. Kemudian apa namanya ada juga moralitas yang tampak itu tadi ya, yang perilaku tidak jujur, ada juga moralitas yang tidak tampak ya, atau intangible. Berarti kalau yang tampak tadi namanya tangible ya. Nah, kalau yang tidak tampak itu intangible yang berada dalam pikiran, yang bertentangan dengan hati nurani yang berupa apa? Perencanaan. Ya, masih niatan itu belum terlihat. Nah, pelaksanaan dan pelaporan ya dalam pikiran. Nah, moralitas yang dengan sengaja menentang hati nurani adalah soal integritas, ya, yaitu keteguhan hati untuk berpendirian tetap mempertahankan nilai-nilai baku, nilai-nilai yang benar. Oke, etika juga bisa berarti apa namanya?
moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Nah, ini ada istilah yang lain ya, namanya etiket ya. Walaupun keduanya menyangkut perilaku manusia secara normatif, yaitu memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang diperbolehkan dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pengertian etiket sendiri dan etika sering dicampur adukkan, teman-teman. Padahal kedua istilah tersebut terdapat arti yang berbeda, walaupun ada persamaannya. Nah, istilah etika sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah berkaitan dengan moral, mores ya, sedangkan kata etiket adalah berkaitan dengan nilai sopan, santun, tata krama dalam pergaulan. Persamaannya adalah mengenai perilaku manusia secara normatif yang etis. Artinya apa? Memberikan pedoman atau norma-norma tertentu, yaitu bagaimana seharusnya seseorang itu melakukan perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Melakukan perbuatan itu berarti melakukan perbuatan yang baik yang harus dilakukan, sedangkan tidak melakukan perbuatan itu adalah mampu mencegah, menahan untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak baik. Ada pendapat lain ini yang mengatakan bahwa etiket adalah tata aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah laku sebagai anggota masyarakat yang baik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diberikan beberapa arti kata etiket, yaitu etiket dalam bahasa Belanda artinya apa? Secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang-barang dagangan. Yang bertuliskan nama itu juga etiket, ya, isi dan sebagainya. Etiket dalam bahasa Perancis itu artinya adalah adat sopan santun dan tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Jadi etiket itu kan kesepakatan ya. Jadi kadang ada contoh ini, mohon maaf ya, mohon maaf. Ada sebuah kampung kalau nabrak kucing tuh perlakuannya beda. Nah, ada sebuah kampung juga yang punya kebiasaan atau tata sopan santun itu kalau nabrak hewan dan sebagainya itu juga berbeda. Ya. Nah, karena etiket tadi kan tata aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu. Ada empat teman-teman perbedaan antara etika dan etiket ya. Yaitu secara umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini. Ya, boleh dicatat ya teman-teman ya. Etika adalah niat. Nah, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Sedangkan etiket adalah menetapkan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Ada juga ini yang lain. Etika adalah nurani atau batiniah. Bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Sedangkan etiket adalah formalitas lahiriah yang tampak. Dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan. Yang ketiga, etika itu bersifat absolut. Artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Sedangkan etiket itu bersifat relatif, yaitu yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan tertentu, tetapi belum tentu di tempat daerah lain itu dianggap sopan. Misalkan di kampung A, oh perbuatan itu dianggap sopan. Di kampung B bisa jadi tidak sopan. Nah, itu bedanya etika dan etiket. Yang keempat, yang terakhir, etika berlakunya tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Sedangkan etiket hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir dan jika tidak ada orang lain maka etiket itu tidak berlaku. Kenapa begitu? Karena etika itu hati nurani, batinnya hubungannya dengan Tuhan. Tidak perlu ada orang ataukah tidak. Sedangkan etiket itu sopan santun. Yang bisa tahu sopan atau tidaknya itu adalah orang lain. Maka butuh, kalau etiket itu butuh kehadiran orang lain. Ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman di sini masuk pada namanya fungsi etika ya. Nah, oke, santai saja ya. Fungsi etika. Etika tidaklah langsung ya membuat manusia itu menjadi lebih baik ya. Melainkan etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi berhadapan dengan berbagai moralitas yang bahasanya itu kalau dianggap yang membingungkan ya.
Karena kadangkala oh ini kurang kan subjektif sekali itu ya. Nah, etika ingin menampilkan keterampilan intelektual yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Itulah fungsi etika ya. Jadi tetap harus ada namanya apa namanya? Kesadaran unsur pemikiran ya dan unsur rasional ya. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya, teman-teman, yaitu masuk pada definisi moral ya. Mungkin tadi sudah saya singgung ya, moral itu berasal dari apa namanya? Asal kata dari mos itu kalau apa namanya? Tunggal ya. Kalau apa yang jamak itu namanya mores ya. Nah, bila kita membandingkan arti kata etika apa namanya dengan arti kata etika dengan moral ya secara apa etimologis ya karena kedua arti tersebut tuh ada unsur kesamaan di mana mengandung unsur kata kebiasaan dan adat istiadat. Dengan lain teman-teman ya, kalau arti kata moral sama dengan kata etika, maka rumusan arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja, yaitu etika dari bahasa Yunani dan moral dari bahasa Latin. Jadi maknanya sama moral dan etika itu. Nah, jadi bila kita mengatakan bahwa perbuatan pengedar narkoba itu tidak bermoral, maka kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku di dalam masyarakat. Kita lanjut sedikit. Moralitas tadi kan berasal dari bahasa Latin ya. Bahasa Latin mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral ya. Hanya ada nada lebih abstrak. Berbicara tentang moralitas suatu perbuatan artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Moralitas itu termasuk sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat pada sekelompok manusia. Ajaran moral mengajarkan bagaimana orang harus hidup. Ajaran moral merupakan rumusan sistematik terhadap anggapan tentang apa yang nilai serta kewajiban manusia. Nah, itu ya teman-teman ya. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Masuk pada definisi nilai ya. Nah, definisi nilai. Menurut Schwartz ya pada tahun 1994 ya memang literatur-literatur untuk etika moral ini memang cenderung lama karena ilmu-ilmu itu adalah ilmu-ilmu pertama atau ilmu awal ya yang dibahas. Memang sesuai juga dengan diajarkan di syariat Islam bahwa ilmu adab, ilmu etika itu adalah ilmu akhlak ya kalau kita ya nyebutnya. Itu adalah yang pertama kali diajarkan. Nah, Sekuat ini menjelaskan ya bahwa nilai itu mengandung 5 ya. Yang pertama mengandung suatu keyakinan, yang kedua adalah berkaitan dengan cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu. Teman-teman jangan lupa mencatat ya, bisa jadi yang nanti saya keluarkan di ujian itu penjelasan saya, jadi tidak murni slide terus saya jadikan soal gitu, belum tentu ya. Jadi dari penjelasan saya ini bisa nanti saya jadikan soal juga ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi nomor 2 adalah berkaitan dengan cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu. Kita masuk pada yang ketiga. Eh, menurut Schwartz, yaitu mengandung unsur melampaui situasi yang spesifik. Dan yang keempat adalah mengarahkan seleksi atau evaluasi terhadap tingkah laku individu dan kejadian-kejadian. Serta yang kelima tersusun berdasarkan derajat kepentingannya. Itu nilai ya, definisi nilai. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, teman-teman sekalian,
terlihat kesamaan pemahaman tentang nilai, yaitu satu, sebuah keyakinan, dua, itu berhubungan dengan cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Pemahaman tentang nilai tidak terlepas dari pemahaman tentang bagaimana nilai itu terbentuk. Ya, nah itu adalah definisi nilai. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kita masuk pada fungsi nilai. Di sini ada tiga fungsi. Yang pertama adalah nilai sebagai standar. Kemudian yang kedua adalah nilai, sistem nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, fungsi motivasional. Ya. Oke, kita satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah nilai sebagai standar. Menurut Rokeach 1973, lebih lama lagi ya. Kemudian juga menurut Schwartz pada tahun 1992 dan juga 1994, nilai sebagai standar itu memiliki fungsi apa? Satu, membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam sosial isu tertentu. Yang kedua, mempengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibanding ideologi politik lain. Ada penilaian ya. Aku lebih ini daripada itu, ya. Baratnya seperti itu. Kemudian mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain karena ada penilaian. Kemudian melakukan evaluasi ya, namanya penilaian ya, nilai dan membuat keputusan sebagai standar ya. Nah, yang terakhir mengarahkan tampilan tingkah laku membujuk dan mempengaruhi orang lain, memberitahu individu akan keyakinan, sikap, nilai dan tingkah laku individu lain yang berbeda yang bisa diprotes dan dibantah, bisa dipengaruhi dan diubah. Itu adalah arti atau makna nilai sebagai standar. Mau mengevaluasi ada standar nilainya. Mau menampilkan diri ada standarnya, ada standar tampilannya. Kita masuk pada yang kedua itu sistem nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Ini masih menurut tadi Feather 1995, Rokiat 1973, Schwartz 1992 dan 1994. Situasi tertentu secara tipikal akan mengaktifasi beberapa nilai dalam sistem nilai individu, teman-teman. Umumnya, nilai-nilai yang teraktivasi adalah nilai-nilai yang dominan pada individu yang bersangkutan. Sehingga dominasi tersebut berdasarkan nilai-nilai itulah yang akan memunculkan sehingga seseorang itu mampu mengambil sebuah keputusan. Oke, kita lanjut pada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi motivasional. Fungsi langsung dari nilai adalah mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari. Sedangkan fungsi tidak langsungnya adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasional. Nilai dapat memotivisir individu untuk melakukan suatu tindakan. Dengan adanya nilai ya, contoh teman-teman kalau nggak ada penilaian kayaknya nggak belajar. Jadi kan memotivasi untuk melakukan sebuah tindakan belajar. Memberi arah dan intensitas emosional tertentu terhadap tingkah laku juga. Waduh, nilaiku kok kurang gitu kan ya. Akhirnya apa? Wah, aku harus berusaha lebih baik. Hal ini didasari oleh teori yang menyatakan bahwa nilai juga merepresentasikan kebutuhan termasuk kebutuhan secara biologis dan keinginan selain tuntutan sosial. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada pengertian norma. Istilah norma-norma atau kaidah yaitu biasanya suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap individu atau masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Patokan atau pedoman tersebut
sebagai norma atau kaidah yang merupakan standar yang harus ditaati atau dipatuhi. Oke. Norma tersebut mempunyai dua macam menurut isinya, yaitu perintah dan larangan. Perintah itu merupakan keharusan bagi seseorang itu untuk berbuat sesuatu, sedangkan larangan itu keharusan untuk tidak berbuat, untuk tidak bertindak bagi seseorang. Norma itu dapat dipertahankan dengan adanya sanksi-sanksi yang berupa ancaman atau hukuman terhadap siapa yang melanggarnya. Sama halnya toh teman-teman kalau zaman dulu, ya bukan zaman dulu sih, ya zaman sekarang ya, tapi bukan di negara Indonesia. Barang siapa yang mencuri dipotong tangannya, ada hukuman. Untuk mempertahankannya perlu itu, ya. Ada sanksi dan hukuman. Oke, kita lanjut pada topik yang berikutnya. Kok topik slide, teman-teman. Slide selanjutnya. Pengertian etika keperawatan. Secara makna ya ini teman-teman ya. Pengertiannya yaitu bagaimana seharusnya manusia atau perawat berperilaku, apa yang seharusnya dilakukan seseorang atau perawat terhadap orang lain. Itu adalah pengertian etika keperawatan. Nah, di sini ada berbagai macam tipe etik ya. Yang pertama adalah bioetik. Bioetik ini merupakan studi filosofi yang mempelajari tentang kontroversi dalam etik, menyangkut masalah biologi dan pengobatan. Lebih lanjut, bioetik difokuskan pada pertanyaan etik yang muncul tentang hubungan antara ilmu kehidupan, bioteknologi, pengobatan, politik, hukum, dan teologi. Pada lingkup yang lebih sempit, bioetik merupakan evaluasi etik pada moralitas treatment atau inovasi teknologi dan waktu pelaksanaan pengobatan eh, dan waktu pelaksanaan pengobatan pada manusia. Pada lingkup yang lebih luas, bioetik mengevaluasi pada semua tindakan moral yang mungkin membantu atau bahkan membahayakan kemampuan organisme terhadap perasaan takut dan nyeri yang meliputi semua tindakan yang berhubungan dengan pengobatan dan biologi. Isu dalam bioetik antara lain peningkatan mutu, genetik, etika lingkungan, pemberian layanan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa bioetik lebih berfokus pada dilema yang menyangkut perawatan kesehatan modern, aplikasi teori etik, dan prinsip etik terhadap masalah-masalah pelayanan kesehatan. Nah, itu bioetik. Sekarang kita masuk pada clinical ethics atau etik klinik, merupakan bagian dari bioetik yang lebih memperhatikan pada masalah etik selama pemberian pelayanan pada klien. Contoh ya, adanya persetujuan atau penolakan. Makanya teman-teman nanti kalau sudah semester akhir itu ya mau skripsi itu ada namanya inform consent ya. Kalau untuk pengambilan responden. Dan bagaimana seseorang sebaiknya merespon permintaan medis yang kurang bermanfaat atau sia-sia. Jadi pasien misalkan mau dilakukan sebuah operasi di mana operasi itu juga kemungkinannya masih di bawah 80%, ini seorang pasien berhak untuk menolak, tapi harus tanda tangan. Jadi kalau menolak maka pasien ini juga berhak, maaf maksudnya adalah harus mau menerima konsekuensinya ya atau akibatnya. Yang terakhir ada namanya nursing etik atau etik keperawatan, yaitu bagian dari bioetik yang merupakan studi formal tentang isu etik dan yang dikembangkan dalam tindakan keperawatan serta dianalisis untuk mendapatkan keputusan etik. Nah, itu adalah tipe-tipe etik. Oke, kita lanjut pada slide terakhir kayaknya ini teman-teman slide-nya ya. Kita masuk pada teori etik di mana ada dua teori yaitu utilitarian dan deontologi ya. Apakah itu? Oh maaf kayaknya belum belum terakhir nih slide-nya teman-teman. Kurang satu ya. Tidak apa-apa, tenang aja. Santai-santai aja ya. Oke, teori etik utilitarian. Apa maksudnya? Yaitu kebenaran atau kesalahan dari tindakan tergantung dari konsekuensi atau akibat tindakan. Contoh, mempertahankan kehamilan yang beresiko tinggi dapat menyebabkan hal yang tidak menyenangkan, nyeri,
atau penderitaan pada semua hal yang terlibat. Tetapi pada dasarnya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayinya. Ya, contoh lagi imunisasi, vaksinasi. Ya, dikasih vaksinasi itu kan, waduh yo sakit. Kalau yang dulu saya vaksin apa COVID itu yang keberapa ya? Oh, yang ketiga, yang booster. Booster itu masya Allah nyeri, greges, aduh badan nyeri semua selama 3 hari. Yang tujuannya adalah meningkatkan kesehatan kita, mempertahankan, maaf, meningkatkan kekebalan tubuh kita, meningkatkan pertahanan tubuh kita. Itu utilitarian. Nah itu boleh. Kan tadi katanya jangan menyakiti dan sebagainya, toh. Tapi itu boleh. Kenapa? Karena itu meningkatkan derajat kesehatan. Nah, yang kedua tadi adalah deontologi ya. Nah, pendekatan deontologi berarti juga aturan atau prinsip. Prinsip-prinsip tersebut antara, nah ini nanti saya jelaskan ya, masuk dalam prinsip-prinsip etik, yaitu autonomi, informed consent, alokasi sumber-sumber, dan eutanasia. Ya. Nah, oke. Kita masuk pada slide yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip etik. Ada otonomi, berbuat baik, keadilan, tidak merugikan, kejujuran, menepati janji, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Apa saja maknanya itu? Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat keputusan sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus kita hargai, yang harus dihargai oleh orang lain. Jadi kalau pasien menolak ya tidak apa-apa, itu otonomi ya. Nah, kemudian yang kedua ya tadi yaitu berbuat baik. Seorang perawat ya ini hukumnya wajib ya, hanya boleh melakukan perbuatan yang baik kepada pasien. Kadang di dalam proses pelayanan keperawatan teman-teman itu seringkali ada konflik antara prinsip beneficence dan autonomi ya, itu kadang bertentangan. Yang pertama pasien berhak menolak, misal mau diinjeksi karena sakit dia menolak, itu HE loh. Tapi kalau tidak kita injeksi, sama saja kita tidak memberikan atau tidak mempercepat kesembuhan pasien loh. Berarti kan kita tidak berbuat baik, ada pertentangan. Disitulah nanti kita harus memberikan komunikasi dan penjelasan. Ya, oke, kita lanjut pada prinsip yang ketiga, yaitu keadilan atau justice. Jadi keadilan ini adalah adil terhadap orang lain, menjunjung tinggi prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktek profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar, sesuai hukum, standar praktik, dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Ada pasien datang, kalau di UGD tidak sesuai kedatangan teman-teman, adil itu. Tapi sesuai kegawatan, ingat ya, sesuai terapi yang benar. Oh, yang satu ini henti nafas, ini yang kita dulukan. Walaupun datangnya nomor 3, yang datang pertama ini hanya perdarahan lecet misalkan. Ya nanti dulu dong kita dulukan yang mengancam nyawa. Itu sesuai dengan apa namanya teori yang benar, itu yang dimaksud. Dan sesuai hukum juga. Kita masuk tidak merugikan, yaitu kita usahakan dalam kita melakukan perbuatan atau tindakan itu jangan sampai menyakiti, ya, menyakiti. Nah, ini yang teman-teman mungkin nanti dalam apa eh, tugas itu ya, silakan bisa mengambil salah satu prinsip ini. Kemudian ada juga prinsip kejujuran atau veracity ya. Ini adalah prinsip di mana kita seorang perawat dituntut untuk apa namanya eh, menyampaikan informasi yang benar, ya, begitu. Kemudian yang terakhir adalah menepati janji. Menepati janji di sini adalah menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit,
memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Oke, selanjutnya di sini yang berikutnya adalah kerahasiaan. Nah, ini yang agak susah buat teman-teman mungkin kadang-kadang ya, tapi tolong jangan sampai dibeberkan. Jadi kadangkala pulang dari dinas apa itu cerita ke temannya, ke teman kosnya, ke tetangganya mungkin itu cerita bahwa oh tadi itu aku ketemu gini gini gini. Nah, padahal itu tidak boleh ya. Jadi ingat di rumah sakit ya kita bekerja sebagai perawat, kita mengkomunikasikan dengan dokter juga apa adanya tanpa ada kerahasiaan. Tapi begitu kita di luar rumah sakit, kita dengan orang-orang yang tidak berwenang, ya tidak berwenang, itu kita tidak boleh membeberkan kerahasiaan pasien. Bahkan, oh tadi itu lukanya berdarah-darah itu aja juga dianjur, tidak diperbolehkan. Ya, yang terakhir di sini ada namanya prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas ini apa? Segala tindakan kita itu bisa dinilai. Apalagi sekarang ada namanya undang-undang keperawatan. Dengan undang-undang tersebut bisa dimaknai bahwa undang-undang tersebut itu juga melindungi kita, ya. Oh, tindakannya sudah betul. Ya, ya namanya hidup manusia, nyawa manusia nggak ada yang tahu. Ternyata pasiennya meninggal, tapi tindakannya sudah betul, sudah dinilai dan itu tepat, maka kita tidak bisa berarti kita alhamdulillah dianggap tidak melakukan perbuatan apa, tidak melanggar kode etik, tidak melanggar atau tidak mencederai pasien, ya. Nah, oke. Baiklah teman-teman sekalian, sudah selesai ya topik kita tentang apa namanya prinsip moral dan etik yang kedua. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmunya manfaat dan barokah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.